Angin tentara Allah nak. Gunung tentara Allah nak. Air tentara Allah nak. Batu tentara Allah nak. Kun fayakun kata Allah. Tak jadi galodo, hancur Bukit Tinggi. Kun fayakun kepada tsunami gempa bumi, hancur kota Aceh, hancur Sumatera Barat. Hutang riba. Jadi pada hakikatnya negeri ini dah memang layak untuk dibendam negeri ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan saya mendoakan Indonesia dihancur, enggak. Indonesia pasti hancur. Pasti hancur. Nih saksi-saksi nih, video-video saya direkam nih saksi-saksi nih. Kenapa saya bilang Indonesia pasti hancur? Yang pertama tadi Al-Maidah ayat 49. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang, maka Allah akan timpakan musibah kepada kita. Yang kedua, surah Al-Baqarah 278-279. Pelaku riba, Allah yang mengumumkan perang, Allah dan Rasul langsung mengumumkan perang bagi pelaku riba. Pertanyaannya, negeri ini berapa hutang ribanya? Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan negeri ini dari murkanya Allah kecuali hanya kita. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Hingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kelapangan waktu, kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk bersama hadir di majlis ilmu. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini sebagaimana Rasulullah tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, sebelumnya saya aturkan pula ribuan terima kasih jazakallah khairan kepada seluruh pengurus yang telah berkenan menghadirkan saya di musola ini dalam rangka safari dakwah saya yang ketiga untuk daerah Riau, khususnya Pekanbaru dan sekitarnya. Perlu saya mengadakan safari dakwah ini karena kita melihat kondisi umat Islam kita di akhir zaman ini begitu banyak fitnah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mohon maaf, kita lihat mungkin video yang baru viral ke akhir-akhir ini ada di Jawa Barat kalau tidak salah. Seorang yang mengaku ustadz atau wali Allah dengan kumis yang gondrong, rambut yang gondrong, yang kononnya bisa berbahasa dengan bahasa semut, ya. Bahkan dia sudah mengaku 3 tahun gila. Dia mengaku dia gila selama 3 tahun, tapi hebatnya dia gila banyak pengikutnya. Yang pertanyaannya siapa yang gila sekarang ini? Ya, dia sudah mengaku gila 3 tahun, tapi pengikutnya banyak, ya. Jadi dia gila 3 tahun, muridnya lebih gila lagi, gitu ya. Ya, ini zaman fitnah. Itu Dajjal belum keluar. Ini baru cucu-cucunya Dajjal yang keluar, Bapak Ibu sekalian, yang memberikan fitnah kepada umat Islam hari ini. Maka saya merasa perlu untuk menyampaikan apa yang Allah firmankan, terutama sejak khutbah Jumat saya diviralkan tahun 2021, akhir tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Mengapa sebegitunya saya khutbah ketika itu, ya, menghantam tradisi khususnya orang-orang di Sumatera Barat yang tradisinya hobi berburu, bermesraan dengan anjing-anjing, ya, masjid musola lengang, ya. Dan bahkan ada di masjid di Sumatera Barat itu yang buka cuma untuk hari Jumat saja, ya. Untuk sholat Jumat dibuka, habis sholat Jumat nanti dibukanya seminggu lagi untuk sholat Jumat, ya. Masih ada tuh di Sumatera Barat, Bapak sekalian. Dan alhamdulillah safari dakwah yang ketiga ini disambut oleh beberapa pengurus, walaupun masih ada beberapa jadwal yang kosong, ya. Insyaallah safari dakwah saya ini dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Alhamdulillah yang terjauh paling sampai ke Kuok, Bapak Ibu sekalian, ya. Masih ada 4 hari yang masih kosong dan luang. Bapak sekalian sebagaimana tema yang saya usung dalam safari dakwah yang ketiga ini,
membahas seputar orang muslim mengaku muslim tapi kok Tuhannya banyak. Kita tahu orang kalau muslim itu Tuhannya cuma satu, ya. Karena kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya bertuhankan kepada Allah, tiada ilah selain daripada Allah yang kita sembah. La ilaha illallah. Namun masyarakat muslimin pada prakteknya, bahkan umat Islam ternyata memiliki Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ya, maka ini saya pandang perlu agar kita jangan tertipu, jangan terlena dengan bujuk rayuan setan yang selama ini menggoda kita. Jangan sampai pemahaman yang sesat itu terbawa sampai akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian rahmati Allah, untuk awal majlis ini saya sampaikan firman Allah surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat 36, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami utus para nabi untuk setiap umat. Setiap umat itu Allah utus para nabi. Yang semua nabi itu dakwahnya satu, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar hendaknya manusia ini menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi ada dua pilihan Bapak sekalian. Jalan selamat adalah menyembah Allah, dan jalan kesengsaraan adalah menyembah taghut. Menyembah Allah ujungnya syurganya Allah, menyembah taghut ujungnya neraka jahanam. Kalau Anda mengatakan bahwasanya saya ditakdirkan untuk menyembah taghut, seperti mana kadang orang bercanda, kadang canda itu tanpa sadar bisa membuat dia murtad sebenarnya. Apa kata mereka? Kok elok aja orang sadanya, solat aja orang sadanya bukan neraka saya yang maisi. Kan Allah sudah mentakdirkan itu. Allah buat neraka, ditakdirkan ada yang masuk neraka. Kalau tadinya Allah masuk neraka, baalai. Itu kan tanda saya beriman tuh, pasrah kepada Allah. Tuh orang sinting kok pasrah. Padahal kita semua juga beriman bahwasanya Allah sebelum menurunkan kita ke bumi, masukkan orang kita ke dalam janin orang tua kita, Allah sudah tentukan jodoh kita, rezeki kita, maut kita sudah tentukan oleh Allah. Sepakat enggak Bapak sekalian? Sepakat enggak? Allah sudah tentukan rezeki kita, jodoh kita, maut kita sudah tentukan. Oke, sepakat? Kalau begitu ngapain kita kerja? Di rumah aja lah berdoa, kan rezeki sudah datang. Pertanyaannya, bisakah rezeki datang begitu saja? Solat, zikir, solat, zikir, solat, zikir. Ya Allah, ampuni tak, ya Allah, tunggu. Turun kue. Turun ketupai kulit tunjang. Bahas supaya datang ketupai kulit tunjang tuh? Nggak usah, Pak. Paling indah apa? Kok nampak kulit tunjang, ketupai kulit tunjang tuh paling indah. Mambit pirang. Nggak usah enggak? Bisa nak tiba-tiba ketupai kulit tunjang tuh masuk ketupai, masuk tunjang? Enggak. Dengan usaha dulu. Paling enggak membeli ketupai kulit tunjang ke Pariaman. Gitu. Nah, Bapak sekalian mati Allah. Begitu pula dengan hidayah. Allah sudah berikan jalan yang lurus. Dan Allah juga beritahukan jalan yang bengkok. Ya, maka kita tinggal memilih. Hidup ini adalah pilihan. Ya. Kita memilih jalan yang lurus, alhamdulillah akan selamat. Memilih jalan bengkok akan sengsara. Begitu pula menyembah Allah, maka kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Menyembah taghut, maka kita akan sengsara dunia dan akhirat. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dua pilihan tadi, seperti mana Allah juga dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu diawali dengan harfun nafyun. Harfun nafyun itu maknanya huruf yang menafikan. Ya, lam alif la, yang artinya tiada atau tidak ada. Ilaha, sembahan, tidak ada sembahan. Ya, illallah, kecuali Allah. Bapak sekalian, jadi maknanya
jangan kita sembah selain hanya Allah saja. Jangan sembah selain Allah. Masalahnya hari ini, banyak di antara kita yang belum juga memahami hakikat menyembah itu. Kita beranggapan menyembah itu hanya dalam sholat. Ya, hanya dalam sebatas ibadah mahdhah saja. Puasa, niatkan untuk Allah. Berhaji, niatkan untuk Allah. Sholat, niatkan untuk Allah. Kita tahunya hanya itu saja kita menyembah Allah. Maka nanti kita akan kupas. Maka saya minta ada yang mendampingi saya membacakan terjemahan Bapak sekalian. Bertahun-tahun saya belajar di pesantren. Setelah saya keluar di pesantren tahun 95 sampai saat ini, ketika saya menjadikan tuntutan bagi saya untuk memperbanyak membaca referensi-referensi, terutama Al-Quran. Ketika semakin sering Al-Quran dibaca, terutamanya dengan terjemahannya, seakan-akan kita baru tahu ada ayat seperti begini. Ya, maka saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, ingat, Al-Quran mukjizat Rasulullah yang terbesar. Al-Quran Allah turunkan untuk sebagai yang paling utama, untuk sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Namun bagaimana Al-Quran akan jadi petunjuk? Al-Quran berbahasa Arab, dan kita bukan orang Arab. Ya, dan kebanyakan kita tidak pernah belajar, mungkin jarang, yang sedikit antara kita yang belajar bahasa Arab. Maka kita membaca Quran harus didukung dengan terjemahannya, Bapak sekalian. Alhamdulillah dengan peristiwa Palestina akhir-akhir ini, peristiwa Palestina akhirnya mendunia, sampai orang-orang kafir di Eropa itu ya terkagum-kagum dengan keimanan orang Palestina. Ketika orang Palestina dibiarkan oleh saudara-saudara muslimnya, oleh raja-raja Islam, penguasa-penguasa Islam, tidak ada yang peduli kepada pembelaan terhadap saudara kita di Palestina, namun orang Palestina hanya bergantung kepada Allah saja. Keyakinan orang Palestina itu, bahkan kita melihat ketika orang Palestina dibantai, ada yang terkorban, anak kecil ini ya dibawa ke rumah sakit, dioperasi karena luka, kena pecahan peluru senjata, kakinya keluar, tulangnya keluar, dioperasi tanpa obat bius. Nggak mekik-mekik itu anak Palestina itu. Bahkan anak Palestina melantunkan ayat-ayat Al-Quran, subhanallah. Ya, hingga akhirnya orang-orang di Eropa yang bahkan yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama, akhirnya mereka berpikir, kenapa orang Islam di Palestina begitu tegar mereka menghadapi cobaan begitu. Hingga akhirnya mereka beli Al-Quran berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing. Mungkin ada Al-Quran berbahasa Prancis, ada Al-Quran berbahasa Jerman, ada Al-Quran berbahasa Inggris. Mereka belum pandai baca Al-Quran, mereka baru membaca terjemahannya dengan bahasa mereka. Apa yang terjadi? Ribuan orang di Eropa sekarang masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Sholat Idul Adha kemarin di Rusia, kalau Bapak Ibu lihat, Masya Allah, penuh jalan-jalan itu di jalan mereka sholat Idul Adha, Bapak Ibu sekalian, sekian penuhnya masjid di Eropa. Dan Soviet dulu negara komunis, sekarang Islam marak di sana, Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan membaca terjemahan bahasa Inggris, Quran bahasa Inggris, mereka dapat hidayah. Pertanyaannya, kita yang sudah Islam 7 keturunan, dengan baca Quran dapat hidayah enggak? Nah, maka akan kita lihat Bapak sekalian. Ya. Yang pertama tadi, ayat yang saya sebutkan tadi, surat An-Nahl, ayat yang ke-36, bahwa perintah Allah kepada seluruh nabi, ribuan nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, dan 25-nya yang wajib kita ketahui, semua dakwah para nabi itu satu dakwahnya. La ilaha illallah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Nah, secara bahasa Bapak sekalian, taghut ini, secara bahasa, taghut ini melampaui batas. Melampaui batas dalam kemaksiatan. Ya, bahkan menjadikan makhluk ya yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti, melebihi cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita lihat, silakan dibuka surat An-Nazi'at. N.
Surat An-Nazi'at ayat yang ke-17. Ya. Silakan terjemahnya saja baca. Maksudnya apabila Allah memperkenalkan hal ini disebutnya adalah melalui wanita. Ya, pergilah engkau kepada Firaun. Siapa nabi yang berhadapan dengan Firaun, Bapak sekalian? Nabi Musa alaihissalam. Perintah Allah, pergilah engkau kepada Firaun. Di ujung kalimat, mohon maaf, tolong ayatnya dibaca situ. Apabila kalau lagi tahu Nah, akhir ayat ada bunyi togo. Itulah asal kata togut tadi itu. Togo yablo, ya, yaitu melampaui batas. Jadi kata Allah, pergi kau Musa kepada Firaun karena Firaun itu melampaui batas. Ketika itu Firaun sebagai siapa? Sebagai apa Firaun? Sebagai apa? Sebagai raja, sebagai penguasa. Ya. Nah, di antara orang-orang yang berpulang menjadi togut adalah para penguasa yang zalim. Dan ingat, penguasa yang zalim, togutnya seperti Firaun, itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Hanya pelakunya saja yang berbeda. Kadang ada tuh tampangnya hampir mirip-mirip mirip Firaun tuh. Kurus, krempeng, cungkring. Ya. Ya ada. Tampangnya di zaman ini yang tampangnya macam Firaun tampangnya. Kalau kita lihat foto-foto Firaun, mirip kali wajahnya. Ada di negeri Konoha tuan. Ya. Nah, tampang Firaun, zalim, ya, membunuh 700 orang, rasa nggak ada punya dosa, ya, membantai orang-orang kaum muslimin nggak punya rasa dosa, ya. Ada Firaun yang begitu di zaman ini, Pak Ibu sekalian, ya, yang melampaui batas, penguasa yang melampaui batas, orang yang punya pangkat jabatan yang melampaui batas, yang mereka berlaku zalim seakan-akan mereka tidak takut kepada Allah. Bahkan ada seorang pengamat politik mengatakan hebatnya di negeri Konoha, ya. Karena kenapa tidak bisa maju? Karena tidak ada yang ditakuti. Bahkan Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Tuhan saja di negeri ini tidak ditakuti. Banyak pejabat-pejabat disumpah dengan Al-Quran, tetapi mereka melanggar sumpah mereka. Seakan-akan apa? Seakan-akan tidak ada hari kiamat, tidak ada hari perhitungan, tidak ada hari pengadilan. Ya, mereka sangka mereka berkuasa selamanya di muka bumi ini dan di akhirat mereka terbebas. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Di ayat yang ke-17 itu bunyinya, kemudian lanjutkan ayat 37 dan 38 surat yang sama. Ya. 37 sampai 39, ya. Yang artinya maka adapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, lanjut. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Orang yang melampaui batas cintanya kepada dunia. Boleh kita cinta dunia, jangan tinggalkan dunia. Tapi ingat, jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ada orang cinta dunia, bangun tidur, kerja yang dipikirin, sholat subuh enggak. Ada enggak orang yang begitu? Ada enggak? Lihat di pasar tuh coba. Alun jago orang lain masih lalu orang lah, banyak orang di pasar tuh menyiapkan galenya. Pertanyaannya berapa banyak yang sholat? Dan tanya pula kebanyakan yang penggaleh itu orang Islam atau orang kafir? Rata-rata orang Islam. Ya, Sarami itu orang dekat pasar dengan masjid. Seberapa banyak yang masuk masjid orang di pasar itu? Bapak sekalian. Ya, melampaui batas cintanya kepada dunia itu melampaui batas. Sampai lagunya tercipta ya. Aku tercipta hanya untukmu. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu katanya. Terus, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di mana? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Tak bagi mereka yang mampu cinta ini, aku tercipta hanya untukmu. Hidupku hampa tanpa dirimu. Terus Allah mau dikemanakan? Putus cinta dia hampa hidupnya. Ya, mati pacarnya, mati suaminya, mati istrinya, hampa hidupnya. Terus apakah hidupnya untuk manusia? Apakah bukan untuk Allah hidupnya? Ya, tanpa sadar orang mabuk cinta begitu. Begitu pula orang yang mabuk cinta negeri. Bahkan cinta negeri pun bisa melampaui menjadi murtad. Apa contohnya? Lagunya yang tadi diajarkan dulu. Diajar supaya kita sesat. Apa lagunya?
Padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Lagu murtad. Siapa yang meyakini hakikat lagu itu bisa murtad, musyrik dia. Bagimu negeri jiwa raga kami, haram hukumnya. Jiwa raga kita untuk siapa? Untuk Allah jiwa raga kita, bukan untuk negeri yang koruptor ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, sadar kita waktu kecil diajarkan lagu-lagu itu dulu. Cuma waktu kita kecil kurang akal, maka sekarang berpikir kita dengan akal yang sehat. Jangan sampai tua-tua ini masih geblek juga lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Nah, itu beberapa ayat berkaitan tentang masalah tauhid. Dan apapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, ya, yang cintanya kepada dia melampaui batas. Jadi tauhid itu termasuk siapa? Bisa jadi tauhid itu ya kita juga, yang cinta kepada dunia dengan terlampau batas. Demi pangkat dan jabatan tidak peduli mau menghantam orang, mau membunuh orang, mau menipu orang, ya, mau dengan korupsi, tidak peduli. Yang penting bagaimana supaya dapat jabatan, bagaimana supaya jadi presiden, jadi anggota dewan, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, tidak peduli. Mau orang mati, mau tidak, mau orang terzolimi atau tidak, yang penting saya berkuasa. Itulah tauhid tadi, Bapak Ibu sekalian, menghalalkan segala cara. Kira-kira ada nak tipe-tipe tauhid di zaman kita ini? Oh, banyak kali. Waktu cari-cari kemarin tuh banyak tuh, ya, cari-cari koruptor, ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan mengungkapkan beberapa ayat yang menyebutkan kata-kata tauhid di situ, ya. Silakan buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-60. Surat An-Nisa ayat 60. Silakan baca terjemahannya. Bisa ayat boleh berbincang. Tidak akan kau Muhammadku menadibat orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah melihat ada apa yang telah disuruh dalam wanamu dan ada apa yang disuruh dalam sebelummu. Tetapi mereka masih mengizinkan ketetapan yang pada tauhid. Ulang balik. Tetapi mereka sebelumnya. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid. Bercerita tentang hukum tapi dikaitkan dengan tauhid. Maknanya apa? Di awal ayat Allah sebutkan, tidak kau perhatikan orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Maknanya apa itu? Apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Kitab-kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, ya, tetapi meminta ketetapan hukum kepada tauhid. Apa makna itu? Dari sini Bapak Ibu sekalian bagaimana memahaminya? Maknanya apa? Hukum yang tak sesuai dengan Al-Quran, itu namanya hukum tauhid. Percaya atau tidak, terima atau tidak. Karena ada kelompok-kelompok Islam hari ini, ketika membahas tentang masalah tauhid, wah mereka, ini khawarij, ya. Semua tauhid. Ini firman Allah yang menyebutkan. Banyak kelompok-kelompok Islam yang ketika dibahas tentang tauhid, banyak yang takut. Banyak yang meradang ketika dibahas tentang tauhid. Bahkan mohon maaf, banyak yang penjara karena pengajian tauhid ini, Bapak Ibu sekalian. Bagi saya, apa yang saya takutkan? Ini firman Allah, mau ditangkap, saya tangkap. Ini ayat yang harus disampaikan kepada umat, Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian, yang punya Quran Android, silahkan buka. Silahkan buka di screenshot. Nanti di rumah catat ya. Di rumah nanti buka lagi, renung-renungkan lagi. Ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau Bapak Ibu sekalian punya tafsir Ibnu Katsir misalkan, ya, atau tafsir apa saja. Ya, asalkan jangan tafsir Al-Misbah, ya. Punya profesor yang gila itu, ya. Jangan buka itu. Itu profesor gila yang larang itu, Al-Misbah itu. Ya. Ya. Profesor kurang ajar yang mengatakan Nabi Muhammad ada dijamin masuk surga. Itu profesor di negeri Konoha tuan. Ya. Nah. Silakan dibuka tafsir surat An-Nisa ayat 60. Ya. Nah, kita ulang balik terjemahannya. Tolong disimak Bapak Ibu sekalian. Tolong disimak.
Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan? Ya. Maknanya dalam kalimat tadi ada pertanyaan, tidakkah kau perhatikan? Maknanya apa? Allah mengherankan sifat orang yang mengaku beriman kepada kitab. Ya, mengaku-ngaku beriman kepada kitab, tetapi mereka meminta ketetapan hukum kepada Tauhid. Lanjut. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah Terus. Udah, 60 menit. Terus ada tuh sambungnya itu. Udah habis. Ini lagi. Makanya, coba ulang balik. Terputus terjemahannya itu. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang ia turunkan kepadamu, kepada Apa yang dikatakan? kepada apa yang disebutkan sebelummu. Tetapi mereka menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhid, padahal mereka telah bisa. Akan potong kan bilang kan? Tadi perintahkan. Bagusnya Quran yang asli dia baca ambil. Nah, lebih berpahala lagi megang Quran yang asli. Putus ya? Putus. Ada sambungannya. Dan apabila dikatakan mereka marilah bantu kepada yang telah diturunkan Allah dan Ta'ala dan firman saya telah Muhammad. Lihat foto lanjutnya. Wajib. Ya. Surah An-Nisa. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian tolong nanti ayat ini dibuka-buka ya. Jadi mohon maaf kalau saya ditangkap karena ayat ini, Bapak Ibu jadi saksi semuanya. Iya, betul Pak. Di negeri Konoha, ketika kita membaca Al-Quran, mohon maaf Pak, di negeri Konoha, untuk MTQ dapat juara. Menghafal Al-Quran dapat juara, tapi mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Bapak sekalian, lihat nanti Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, pertanyaannya, betulkah kita ini negara yang muslimnya terbesar di dunia? Betul Pak? Umat Islam terbesar di dunia di mana? Di Indonesia, benar? Pertanyaannya, adakah Indonesia ini ditegakkan hukum Islam? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita mengarus Islam terbesar di dunia tetapi tidak mengamalkan syariat Islam? Apa alasannya? Toleransi. Kepada siapa? Kepada orang kafir, bukan non muslim, orang kafir. Terus kalian, ya nanti kita lihat nanti toleransi seperti mana yang begitu itu kata Allah. Ya, oke kita selesaikan terjemahan yang tadi itu. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada kau. Padahal mereka telah dimerintahkan untuk mengingkari Tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka tidak akan kesesatan yang sedahulu. Coba Bapak Ibu sekalian pahami, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian gunakan fikirannya, ya. Tadi Allah sebutkan di situ ada penggalan ayatnya dan mereka meminta ketetapan hukum kepada Tauhid. Ya, di awal disebutkan orang yang mengaku beriman kepada kitab sebelum kau dan kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Diturunkan kitab kepada kita diturunkan kitab Al-Quran, ada sumber hukum di sini. Sebagai sekalian, Al-Quran sumber hukum. Al-Quran berlaku apakah hanya di Arab saja? Al-Quran apakah hanya berlaku di dunia saja, di bumi saja? Di langit berlaku nggak Al-Quran? Berlaku nggak Al-Quran di langit? Nah, di langit itu mengatur matahari, bintang segala macam itu ada Al-Quran kan? Terus kalian. Nah, kita mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi di satu sisi kita meminta ketetapan hukum kepada Tauhid. Contoh, surat An-Nun surat 24 ayat 2. Contoh pelaku zina. Yang Bapak Ibu tahu kalau pelaku zina dalam Islam apa hukumannya? Surat 24 ayat 2. Dalam Islam, pezina apa hukumannya? Dirajam, dicambuk sampai berapa kali? 100 kali. Ya, itu hukuman bagi pada pezina dirajam.
Ya, kita dengarkan ayatnya. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Yang artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa lepas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menerapkan agama atau hukum Allah. Jangan karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Maknanya apa? Kita beragama belum sempurna lagi. Kita menjalankan agama menurut selera yang kita mau. Sebagian kita pakai, sebagian kita tinggalkan. Ya? Nah, itu bismillah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan tidaklah berkenal untuk mereka dan saksikan kalau sebagai orang-orang yang beriman. Ini ketetapan Allah bagi makhluknya, bagi hambanya. Pertanyaannya, kita hambanya enggak? Kita hambanya enggak? Kita jalankan enggak perintah ini? Datang sholat rajin, puasa rajin, haji rajin, umrah rajin, jidat hitam, jenggot panjang, jubah gantung, sorban gede. Tapi hukum Allah tidak kita jalankan. Sibuk dengan zikir, ibadah, haji, umrah. Tapi hukum Allah tidak kita tegakkan. Tolong renungkan balik terjemahnya. Ulang. Terjemahan. Renungkan balik. Berzina perempuan dan laki-laki dalam mereka dalam masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rata dari Allah Beras kasihan. kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman, Ya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maknanya apa? Jika orang Indonesia ini mengaku mayoritas Islam terbesar di dunia beriman, maka niscaya hukum ini akan dijalankan. Kalau orang Indonesia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Pertanyaannya, dengan tidak menjalankan hukum ini, apakah orang Indonesia benar imannya? Tanya Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah tadi? Jangan karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah atau agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Jadi kalau kita mengaku mayoritas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya hukum ini dijalankan. Ya. Makanya kalau ingin Indonesia ini selamat, ya. Kemarin ceramah saya di bulan Mei kemarin ya, saya sampaikan kalau Indonesia ini, negeri Indonesia ini tidak berhukum kepada Allah, cepat atau lambat Indonesia ini akan pudul. Bodoh. Bisa lihat. Ya. Sehebat apapun undang-undang manusia, sehebat apapun undang-undang manusia, lebih hebat mana dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah. Kurang ajarnya manusia, mereka buat undang-undang sendiri, mereka buat hukum sendiri untuk mereka dan mereka mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang ajar namanya. Kita makhluk yang hina mengaku setara dengan Allah berhak membuat undang-undang, membuat hukum kunal kalama di awak seorang aja. Bagus sekalian. Jadi hukum, tolong silahkan yang menyaksikan ini. Ulama-ulama tolong bahas ini mak. Ulama-ulama ya. Tamatan Timur Tengah kah, Timur Pinggir kah, Timur Selatan kah, yang LC kah, yang WC kah gelarnya, tolong bahas ini. Bagus sekalian. Meminta ketetapan hukum kepada Tauhid itu apa maksudnya? Tolong jujur para ulama. Tolong ulama jujur. Meminta ketetapan hukum kepada Tauhid itu apa maksudnya? Yang saya pahami, meminta ketetapan hukum kepada Tauhid adalah Allah sudah tetapkan hukum di sini, kita buat hukum yang lain selain daripada Al-Quran. Maka hukum yang tidak bertentangan, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sementara sudah ditetapkan di sini, maka itulah hukum Tauhid. Sementara kita diperintahkan untuk mengingkari Tauhid, kafir kepada Tauhid.
Surat Al-Baqarah 256. Di penggalan ayatnya Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada buhul tali agama Allah yang kuat yang tidak akan putus, maknanya tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat seorang muslim, seorang hamba apabila dia ingkar, kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Tadi disebutkan kenapa hukum Islam tidak diterapkan di Indonesia, karena untuk meninggalkan toleransi. Sekarang kita buka surat Al-Maidah ayat 49. Al-Maidah surat yang kelima ayat 49. Ayat 49. Surat yang kelima ayat 49. Ya, terjemahnya baca. Yang artinya, dan tidaklah kata memutuskan perkataan di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, di antara manusia ini, menurut apa yang diturunkan Allah. Kalau terjadi kasus pelanggaran hukum di antara kita, apa kata Allah? Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Contoh, terjadi perzinahan. Kedapatan berzina laki-laki dengan perempuan yang belum berkeluarga. Maka hukumannya apa? Sudah Allah sebutkan tadi. Surat An-Nur ayat 2. Dirajam, dicambuk 100 kali. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Baik sekalian. Ya? Nah, lanjut. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Pak Ibu sekalian, kalau diajak manusia ini berhukum kepada Allah, lebih banyak yang menerima atau lebih banyak yang menolak? Hah? Lebih banyak yang menolak? Kalau ada yang menolak, apa kata Allah? Janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Ya, kalau orang kafir menolak hukum Islam bisa dimaklumi karena mereka orang kafir. Masalahnya ada orang Islam tidak mau berhukum kepada Islam. Saya katakan kalau orang kafir diajak berhukum kepada hukum Islam, wajar mereka menolak karena mereka orang kafir. Tetapi kalau orang Islam diajak kepada berhukum kepada hukum Allah, hukum Islam, mereka menolak. Siapa mereka? Secara zahir mengaku Islam, tetapi batinnya adalah munafik. Dan ingat, munafik ini neraka yang lebih dahsyat daripada nerakanya orang kafir. Kenapa? Orang munafik ini dia tahu, tapi pura-pura tidak mau tahu. Ya? Yakin tak Bapak sekalian? Hukum yang terbaik hukum Allah. Yakin tak? Tapi kenapa tidak terapkan hukum Allah? Bapak sekalian. Lanjut. Dan waspadalah terhadap mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jadi jangan kita turuti orang yang tidak mau dengan syariat Islam. Bapak sekalian. Ya? Lanjut. Jangan sampai mereka memperdayakan kau terhadap sebagian apa yang dikeluarkan Allah kepadamu. Jika saya paling dari hukum yang telah dikeluarkan Allah, maka ketahuilah wajibnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada. Ya, lanjut ulang lagi. Dan maka ketahuilah bahwa wajibnya Allah berkehendak menimpa musibah kepada mereka yang disebabkan sebagai dosa mereka. Ya. Maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Ya. Dan jika mereka berpaling dari apa yang diturunkan Allah, apa kata Allah? Maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah. Jadi kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah, cepat atau lambat musibah akan datang silih berganti. Terasa anda itu? Merasa anda? Musibah anda habis-habis. Oh alhamdulillah Ustaz, kami di Pekanbaru tidak dapat musibah. Tanya dulu. Kenapa belum dapat musibah sementara di negeri ini kita yang koruptor banyak, LGBT banyak, bayangkan. Bahkan Sumatera Barat. Ya mohon maaf, kadang banyak orang komentar di YouTube, jangan buru-buru harus kampung. Memang buru apa? Boleh.
Maka cerita di pepatah, Masya Allah, mau terkagum dari, bukan dengan kata pepatah tu, ada basandi jo sarak. Sarak basandi jo kitabullah. Sarak mengatur, ada memakai. Viral kemarin joget-joget yang di jam gadang tu. Katanya orang Pekanbaru katanya. Oh, kurang ajar orang Pekanbaru ni buat wasiat dia duit tinggi. Nyong-nyong kyak. Membuat saya naik tensi. Saya mantan kuat soalnya ni. Dan sampai saya goyang-goyang pula saya. Coba bayangkan goyang-goyang di jam gadang pusat keramaian wisata orang Minang. Di situ kalau kita masuk kota Bukit Tinggi tertulis adat bersihkan sarak, sarak bersihkan kitabullah. Katakan saya, omong kosong itu falsafah itu. Kabar-kabarnya itu tahun 2022 katanya rekaman video itu. Jigrak-jigrak 2 ekor wanita, 2 ekor betina, 1 ekor jantan. Ya. Dengan jilbabnya, dengan lilit-lilit begini, dengan baju sempit. Berjilbab tapi telanjang. Takkan mencium baunya surga. Tapi mohon maaf bu, berjilbab jadi ikat juga lagi. Muka ikatan tu Dia betul orang stres. Berjilbab ikat sini, ikat sini. Bukan surat Al-Ahzab 59. Jilbab itu sejenis baju kurung yang lapang. Baju kurung yang lapang. Bukan baju belejin. Ini pakai jilbab serawa-serawa lejin. Sakit otak. Senam pula di halaman kantor sekolah ini. Ya. Jadi ingat sekalian. Surat Al-Ma'idah. Ayat 49. Ya, jika kita menolak apa yang diturunkan Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepada kita. Ya, baca ayat berikutnya. Ya, artinya. Dan sesungguhnya aku mendapatkan manusia adalah orang yang kafir. Terus. Apakah? Apakah hukum ini jahiliyah yang mereka mendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang ini agamanya? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apa? Hukum di luar hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Kalau di masa Rasulullah disebut kaumnya kaum jahiliyah di masa Rasulullah, wajar. Ya, Nabi baru lahir. Al-Quran belum ada. Wajar mereka jahiliyah. Wajar kakek-kakek paman-paman Nabi Muhammad jahiliyah menyembah berhala. Karena apa? Dakwah Islam belum turun. Al-Quran belum sempurna. Ini kita, Nabi sudah turun. Sempurna dakwah Nabi. Al-Quran macam-macam sekarang ini. Ada yang terjemahan, ada yang tadi anak kita baca untuk tafsirnya. Ada terjemahan perkata. Ada Al-Quran Android. Ada Al-Quran ditekan pakai pena, keluar suaranya. Mudah sekarang belajar Al-Quran. Memahami Al-Quran. Bapak sekalian. Tapi semakin canggih keilmuan sekarang, makin banyak orang yang ingkar kepada Al-Quran. Tidak mau belajar Al-Quran. Karena apa? Tidak bawa untung dunia. Oh tapi kalau kuliah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, biar babnya dilakukan kerja nanti, terima melamar pekerjaan. Baca Quran gak ada yang tanya orang. Makanya bagus sekali kalau ingin cari menantu, jangan tanya bahasa Inggrisnya. Tanya, pandai nak baca Quran? Pandai bu, kasih dah baca Quran. Kacamata tinggal bu, pinjamkan kacamata. Oh enggak cocok bu, pergi kita ke toko kacamata. Antar datang ke toko kacamata, pilih mana yang cocok sama kamu. Kalau lagu tanggung bahasa Korea, Sakurata, Sakurata, lagu Korea itu. Sinio, Sinio. Tapi ketika baca Quran, tekan tulis sekali. Banyak laporan kantor-kantor KUA, orang-orang pemuda-pemudi yang meminta surat nikah dites baca Quran, banyak yang tak pandai baca Quran. Silakan survei membuktikan. Ya, tapi celakanya kau tahu ngasih surat juga KUA itu dikeluarkan juga surat nikah karena apa? Bersumbat muncungnya sama pitih. Balai. Ya. Atau KUA kurang aja nama itu namanya. Tanggung buku di neraka, buku di akhirat buku. Ya. Pak Ibu sekalian mohon maaf nih, saya kaji saya main buka kulit tanpa isi aja nih Pak Ibu sekalian, ya.
Memang saya nggak bisa basa-basi nih, karena mungkin darah-darah Medan sama Pariaman masukkan darah saya ini ya, sekalian. Ya. Ya. Jadi kalau kita ya tidak menjalankan memberikan hukum Allah sebagai aturan undang-undang kita, maka cepat atau lambat negeri ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Baqarah 278. Al-Baqarah 278. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Mananya apa? Kalau dulu kita nggak tahu hukum riba, beli rumah kredit riba, beli motor kredit riba, terlambat dapat denda, nggak terbayar tarik lagi motornya, riba. Ya, nah, beli rumah pakai riba, menikah hutang riba, kuliah hutang riba, itu haram hukumnya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Kalau dulu kita nggak tahu hukum riba, sekarang udah tahu, tinggalkan. Jadi mohon maaf, jangan bangga kerja di Bank BRI, Bank BNI, jangan bangga kerja di bank. Jangan bangga, oh anakmu kerja di bank, jangan bangga, cilako tuh. Oh gaji gadang, yuk gadang kena rako betul. Jangan bangga mana. Lebih baik menantu tukang tempel benen daripada tukang bank lagi. Terus kalian. Ya. Cuman dia tempel benen tuh keringetnya busuk. Ya. Kerja di bank, harum keringetnya udah kasih. Tapi narako jualnya. Ditekicua di nantara awak. Bangga mana menantu ju pegawai bank. Terus kalian. Ya. Lebih selamat menantu di tukang bengkel. Tuh, tinggalkan sisa riba. Lanjut, terjemahan berikutnya. Jika kamu orang beriman, Jika kamu orang yang beriman, kalau beriman tinggalkan riba. Nggak mau tinggalkan riba, janganlah kamu beriman. Hasil riba juga lagi. Pinjam uang ke Bank BNI. Ya, minjam 4 juta, dibayar 6 juta. Beranak uang tuh. Ya, haram hukumnya. Ya, lanjut. jika kamu tidak melaksanakannya, maka Allah perang dari Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul. Baik sekalian, pelaku riba, Allah dan Rasul yang memeranginya. Allah langsung dan Rasul yang memeranginya, pelaku riba. Siapa tentara Allah? Angin tentara Allah nak. Gunung tentara Allah nak. Air tentara Allah nak. Batu tentara Allah nak. Kun fayakun kata Allah. Tak jadi galodo, hancur Bukit Tinggi. Kun fayakun pada tsunami gempa bumi, hancur kota Aceh. Hancur Sumatera Barat 2009. Itu tentara Allah. Pertanyaannya, negeri kita ini terbebas enggak dari riba? Pertanyaannya, berapa hutang riba negeri ini? Banyaknya berapa? Bagi saya 10 juta itu banyak. Bagi saya ya. Pak, berapa hutang riba negeri ini, Pak? Hampir ya 9.000 triliun tuh kalau dikumpulkan duitnya nggak cukup segudang surau ini Pak Yusuf. Triliun, 9 triliun. Ya, hutang riba. Jadi pada hakikatnya negeri ini dah memang layak untuk dibenam negeri ini Pak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan saya mendoakan Indonesia dia hancur, enggak. Indonesia pasti hancur. Pasti hancur. Nih saksi-saksi nih, video-video saya direkam nih saksi-saksi nih. Kenapa saya bilang Indonesia pasti hancur? Yang pertama tadi Al-Maidah ayat 49. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang, maka Allah akan timpakan musibah kepada kita.
Yang kedua, surah Al-Baqarah 278-279. Pelaku riba. Allah yang mengumumkan perang. Allah dan Rasul langsung mengumumkan perang bagi pelaku riba. Pertanyaannya, negeri ini berapa hutang ribanya? Itu sudah layak Pak negeri ini perangi Pak. Sudah layak bagi Allah. Tapi kita nggak sadar-sadar juga lagi. Ada yang bilang taat sebelum pemimpin, taat kepada otakmu. Pemimpin yang bagaimana nih yang taati? Ya. Beracunnya selalu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasulullah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Coba jujur. Dalam kalimat surat An-Nisa 49 itu bunyinya bagaimana? Ya. 59. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman. Atiiullah, taatilah Allah, wa atiiur rasul, taati Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu tidak ada perintah atiunya. Paham tak? Maknanya apa? Taat pada Allah dan Rasul itu mutlak. Mutlak taat pada Allah dan Rasul. Tapi taat kepada ulil amri bergantung bagaimana ulil amrinya. Kalau ulil amrinya taat pada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Walau pribadi kita dizalimi oleh pemimpin yang zalim itu, tetapi dia berhukum kepada Allah dan Rasul, wajib kita taat. Pertanyaannya, siapa pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul hari ini? Adakah mereka taat kepada Allah dan Rasulnya? Ada mereka takut kepada Allah dan Rasul? Kalau mereka takut, hentikan riba. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya siap nanggung resiko kajian ini Bapak Ibu sekalian. Memang kajian yang berat, kajian tauhid yang paling berat Pak Ibu sekalian. Oh karibana kajian Ustaz tuh yo, pertanyaannya Nabi Muhammad kajinya lembut enggak? Lembut enggak dakwah Nabi Muhammad SAW? Lembut enggak? Pertanyaannya, dicintai enggak Rasulullah di kampungnya? 13 tahun Rasulullah berdakwah di kampungnya, dicintai umatnya enggak? Dicintai kaumnya enggak? Kadibunuah Nabi. Nabi kadibunuah. Ibu sekalian. Ya. Tadi saya sebutkan semua nabi perintahnya satu dari Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sampaikan kepada kaummu hendaklah menyembah Allah dan jauhilah taghut. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensi dakwah tauhid ini buka surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 112. Ayat 112. Yang artinya dan demikian untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang berdiri dari setan-setan bangsa dan kiri. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin, kata Allah. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Setiap nabi punya musuh. Ya. Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya, mendakwahi ayahnya. Apa yang didapat Nabi Ibrahim? Dibakar. Nabi Musa mendakwahi ayah angkatnya, Firaun. Apa yang didapat Nabi Musa? Difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh, dikejar, diuber. Nabi Isa mendakwahi kaumnya, apa yang didapat? Nabi Isa mau disalib. Nabi Muhammad mendakwakan kaumnya, apa yang didapat? Nabi Muhammad mau dibunuh. Sampai Nabi Muhammad melarikan diri hijrah dari Makkah ke Madinah. Pertanyaannya, betulkah kita pengikut Nabi Muhammad? Jujurkah kita pengikut Nabi Muhammad SAW? Jujur? Nabi Muhammad punya musuh. Siap tak kita punya musuh? Siap tak punya musuh? Oh kita gak cari musuh. Mimpi. Jujur, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak sholat, melihat orang berjudi, Bapak larang, Pak, jangan berjudi Pak. Orang berterima kasih. Terima kasih. Pak, orang sudah azan Pak ke masjid. Oh terima kasih Pak. Begitu kata mereka. Siapa? Bersaut. Marah-marah dia. Dia aja sholat marah. Betul tak?
Ibu-ibu mau ajak konsol yang lain. Oh nih, ayo berjilbab. Soalnya mana kau ninja kau makan. Sasek kau. Enak parang jilbab tu rin parang hati kau. Sedangkan hati yo, jilbab itu memang tidak ada jaminan orang yang berjilbab pasti masuk surga. Betul, tidak ada jaminan orang yang sholat pasti masuk surga. Sedangkan sudah sholat berjilbab tidak ada jaminan masuk surga. Apa yang tidak sholat? Tahu untung dia hanya. Orang yang sholat kalau ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan masuk surga. Yang berjilbab itu juga tidak ada jaminan masuk surga. Sedangkan sholat saja belum dijamin masuk surga. Apalagi nggak sholat? Tahu diuntung dia hanya pandi. Ini orang tuh karajog bampo hari-hari ditaga berang. Ayo kecilnya orang Minang lo tuh. Islam lo kecilnya tuh. Betul nggak Pak Ibu sekalian? Senang nggak orang ketika kita mengajak mereka mari sholat Pak? Senang nggak? Nggak. Marah dia. Tapi kalau kita ajak orang Kristen sholat dia marah wajar. Orang kepala otak aku Kristen kok sholat sembahyang dia. Ini orang Minang Islam 7 keturunan diajak sholat. Baca caranya. Betul nggak itu Pak? Ini yang terjadi banyak musuhnya. Ini jangan berharap berdakwah itu orang senang semua. Enggak. Sampai apa yang mereka pikirkan untuk menangkap para ulama, para nabi ini. Ya. Al-Anfal ayat 30, surat ke-8 ayat 30. Bapak Ibu sekalian. Yang artinya, peninggalan ketika orang-orang Quraisy pikirkan difudaya terhadap Muhammad untuk menangkap dan mengencarakannya dan membunuhmu atau musuh. Maka membuat timbul daya Allah, membuat ilmu daya dan Allah menganggarkan budaya itu. Jadi orang-orang kafir itu Bapak Ibu sekalian, apa tip makar mereka? Makar mereka ingin menangkap kita, ingin memenjarakan kita, ingin mengusir kita, ingin membunuh kita. Pak, itu sunatullah dalam memegang kebenaran. Siap diusir, siap dibenci, siap dipenjara, siap dibunuh. Siap enggak kita untuk itu? Siap enggak Pak? Dipenjara, difitnah karena memegang kebenaran. Sebagaimana saya katakan, kalau kita buat lomba MTQ dapat juara, lomba habis Quran dapat juara, lomba mengamalkan Al-Quran dapat penjara. Coba terapkan. Ada orang berzina, Bapak rajam 100 kali. Masalah orang berzina, tetangga orang berzina, cambuk apa? Cambuk 100 kali. Dapat penghargaan dapat. Ada Pak? Penjaro. Ya? Baju di orang, mabuk orang. Ya, kita tagah, kita larang. Ya? Apa kata Rasulullah? Apabila kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Basawar baju orang, pang. Kira Bapak dapat penghargaan dan kita sama polisi. Kita masuk penjara. Betul tak? Itu. Jadi konsekuensinya tauhid tadi Pak, konsekuensi tauhid itu harus siap menghadapi berbagai macam fitnahan orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya serta agama Islam ini. Itu konsekuensinya Pak. Ya. Ya harus siap kita diperangi apalagi ketika kita lemah. Pertanyaannya Rasulullah dulu diperangi, ditangkap, disiksa sahabat-sahabat seperti Bilal bin Rabah, ya, Ammar bin Yasir mendapat tekanan di Makkah, ya. Kenapa? Karena masih minoritas. Betul nggak? Hingga akhirnya Rasulullah hijrah ke Makkah, ke Madinah. Sudah punya kekuatan baru Rasul membebaskan kota Makkah dari berhala-berhala. Itu ketika Rasulullah di Makkah sedang minoritas. Hari ini kita minoritas atau mayoritas? Kita minoritas atau mayoritas? Tapi kita yang tertindas. Tuduhan teroris selalu untuk orang Islam yang teroris itu. Ya, selalu diceritakan ulama-ulama jahat, ulama penjahat. Pertanyaannya, adakah pendeta bodoh yang lain-lainnya? Jahat enggak? Pemimpin-pemimpin agama yang lain itu. Dengar pengakuan mantan pendeta, Dr. Yahya Waloni. Apa kerjanya dulu waktu jadi pendeta?
memurtadkan orang Islam. Itu melanggar hukum enggak? Itu bismillah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kaji ini memang kaji tensi tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan resikonya harus siap. Ditangkap, dipenjara, difitnah, bahkan dibunuh sekalipun. Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan ini makanya saya minta ada penterjemah saya. Kalau saya kena tangkap, ini juga kena tangkap di mana juga. Karena dia baca Al-Quran. Nah itu. Bapak Ibu sekalian. Itu sunatullahnya begitu Pak Ibu sekalian. Dalam perjuangan ini. Pertanyaannya siap nak? Oh Bapak Ibu ingin surga. Dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Cukup itu aja pengen surga. Hati-hati dulu. Lihat Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214 buka. Ya. Ya artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada ini cobaan sempat. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan yang berat? Ya, sebagaimana cobaan yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa petaka malah bahaya, ya. Apakah kamu merasa kamu akan masuk surga dengan solatmu, dengan puasamu, dengan zakatmu, dengan hajimu, dengan umrahmu, dengan kurbanmu, dengan janggutmu, dengan jubahmu, dengan jidat hitammu? Apakah kamu merasa akan masuk surga sebelum datang ujian yang berat kepadamu? Kata Allah. Pak, di tengah-tengah kehidupan kita ini kemaksiatan merajalela Pak. Semua penyakit umat-umat terdahulu daripada Nabi terjadi hari ini semuanya. Pedagang yang curang, Masya Allah. Ya, pakai pemanis, pakai pengawet, pakai penyedap, pakai pewarna, zat kimia dan segala macamnya. Ya, kita rasa enak-enak saja padahal penyakit yang datang sama kita. Pedagang banyak yang tak jujur. Ya, ingin modal sedikit untung besar. Ya, pemimpin zalim. Polisi-polisi keparat zalim, ya. Para jamaah sekalian, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Sebagai masyarakat katakan, LGBT merajalela. Coba bayangkan. Saya tanya kepada ibu sekalian, pernah ngeliat enggak? Pernah lihat enggak? Pernah dengar enggak? Anjing jantan kawin sama anjing jantan. Pernah dengar? Pernah lihat? Anjing jantan kawin sama jantan. Babi betina kawin sama babi betina. Pernah dengar enggak? Hah? Anjing sama babi aja enggak buat. Manusia ada yang buat enggak? Manusia ada yang buat enggak? Bayangkan. Hebat mana anjing dibandingkan manusia itu? Dalam kemaksiatan. Anjing babi aja enggak buat. Jantan kawin sama jantan, betina kawin sama betina. Ini manusia. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kayak mana anaknya? Boneka. Itu pun mau disahkan undang-undangnya demi hak azazi. Ya. Dan sekarang merajalela. Kita khawatir hari ini. Bukan anak perempuan saja diperkosa. Anak laki-laki pun kena perkosa sekarang ini. Masya Allah. Anak laki-laki kena perkosa. Jadi jangan bangga mana kalau anak waranca, anak ganteng kena perkosa nanti. Maka suruh anak waktu berjangkui. Nah, kalau berjago yang udah selero orang salin yang lain. Kuna anak batu si betul binatang Korea. Jadi ya. Ini Pak sekalian. Nah, inilah kondisi kita hari ini Pak Ibu sekalian. Ini safari dakwah saya yang kedua dan malam yang pertama. Insya Allah akan saya lanjutkan pada kajian berikutnya di tempat yang lain. Kalau Bapak ingin melanjutkan kajian ini, ya, nanti kita akan kupas apa-apa saja, siapa saja yang menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, ya, untuk memenuhi satu harapan daripada materi tadi, ya, satu saya berikan Tuhan yang batil yang banyak disembah orang Islam hari ini. Satu saya berikan bocorannya, ya. Buka surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23.
Sudah ini kita tutup pengajian kita. Sekarang saya tengok udah banyak Bapak Ibu yang boleh ngantuk-ngantuk nampaknya nih. Ya. Surat yang ke-45 ayat 23. Bapak Ibu sanggup nggak kita ngaji sampai subuh? Sanggup nggak? Semangat? Sanggup? Saya nggak sanggup. Udah mengantuk soal ini. Ya, kalau nonton bola sanggup ya? Oh. Coba. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai orang? Ulang lagi, Bu, simak Bu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini yang banyak hari ini di kalangan orang Islam. Bagaimana mungkin ada orang Islam sholat seminggu sekali? Bagaimana mungkin ada laki-laki Islam malas datang ke masjid 5 waktu? Itu hawa nafsu. Mana enak sholat di rumah dibandingkan ke masjid? Kalau kata nafsu enak di rumah. Nggak capek. Ya jaga rumah. Bisa cepat selesai sholatnya. Bisa nyambung nonton sinetron. Kalau di masjid lama. Sinetron dia habis. Apalagi kalau ada sepak bola. Nah, sepak bola Indonesia dengan Korea. Berapa banyak yang datang ke musola dengan kelapa kopi? Berapa banyak yang nonton bola dengan yang mendengarkan pengajian? Sampai subuh sanggup nonton bola. Wow! Subuh kau semua telah. Tuhannya hawa nafsu. Perempuan banyak yang berjilbab. Tapi seperti satria baja hitam. Kadang berubah, kadang berjilbab, kadang enggak. Nah, berubah. Ya, kadang berjilbab. Ya, jilbabnya besar, dapat hadiah orang pulang umroh, pulang haji. Justru tuh, serap pontong akhirnya pakainya. Sakit sebelah tuh. Kerudungnya nggak ada. Sampai selutut kerudungnya dapat hadiah orang umroh ya. Tapi serap pontong lagi, kalau akhirnya pakainya. Ya. Atau ada pergi pesta. Pakai kerudung gede, celana legend dipakainya. Coba celana legend yang ibu punya itu kasih sama bapak kira-kira. Kalau bapak pakai celana legend gimana? Menggoda enggak? Ya, menggoda untuk sepak gitu ya. Iya. Coba kenapa yang perempuan pakai celana legend enggak apa-apa yang pakai celana legend? Supaya nampak berotot gitu kan? Ini pakai kerudung celana legend pergi beralek. Pakai kerudung senam poco-poco. Sakit otak. Ya. Hawa nafsu. Lanjut. Bilang. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya? Kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsunya, Allah biarkan dia sesat. Bu, Pak. Kalau kita beribadah mengikut hawa nafsu, Allah biarkan dia sesat. Lanjut. Dengan pengetahuannya, dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, kalau sudah Allah sesatkan, jadi mohon maaf. Allah menyesatkan kita itu bukan takdir Allah. Allah menyesatkan kita dari usaha kita. Sudah diagiah petunjuk Al-Quran, tapi malah mengikuti hawa nafsu. Itu akhirnya apa? Sudah diberikan petunjuk hidayah dari Al-Quran, tapi tidak mau. Ya, karena banyak tenggangan. Ya, nanti kalau saya begini, apa kata orang? Ya, baralek kalau tidak borgen deku kecil orang mereka gengsi awak. Awak lah bangsa, baralek borgen, bau utang-utang tu tidak tahu tentuang. Nama bau utang baralek demi organ, kenapa dia itu nama itu? Gengsi deku kecil orang kampung mereka, mati orang kampung tu. Sesuatu. Ini banyak, dia meninggal orang banyak, kalau dia meninggal orang kampung. Ya, gengsi awak. Aku hawa nafsu. Anak daro jom ora pulai lah usah ulang dalam kajian tu. Sepakat bahwasanya orang Islam ni sakit sekalipun wajib solat. Betul nak? Betul nak ibu? Wajib solat, sepakat nak? Dah bisa berwudu, bisa gimana?
Tayamum. Nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Nggak sanggup duduk, boleh berbaring. Nggak bisa angkat tangan, boleh dengar isyarat. Yakin nak? Sepakat nak? Orang sakit wajib sholat, sepakat? Waktu jadi pengantin gimana? Berapa banyak anak Darul Jomara Pulai yang tak sholat waktu barale? Betul nak? Banyak yang sholat nak? Mengaku orang barale itu nak tahu tuai. Ya, bisa lihat. Gimana mau membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Di awal membina rumah tangga dosa gadang ya wak karajuan, tak sholat waktu barale. Ya, ini dosa yang menjadi tradisi, adat istiadat, dosa yang menjadi adat istiadat. Mandarah daging setiap barale banyak yang tak sholat. Ya, itu. Ayo sekalian. Kalau beginilah jadinya negeri kita ini, cepat atau lambat negeri kita akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutup. Cukup sekian ya dari Dinda. Terakhir penutup saya sampaikan satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka ku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Mendustakan ayat-ayatku, maka ku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Silakan perbanyak berbuat zalim, silakan perbanyak buat maksiat, cepat atau lambat azab itu akan datang kepada kita. Apakah kita menunggu azab Allah di dunia? Bapak sekalian, maka mari tumbuhkan, tanamkan iman dan takwa. Bagaimana caranya? Perbanyak hadir di majelis ilmu Bapak Ibu sekalian. Dan selektif mencari guru. Ya, jangan bantu ya. Yang bahasa Suryani itu guru-gurunya. Ya. Baik jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Semoga kiranya majelis kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk safari dakwah yang saya berikutnya ada beberapa, kalau tidak salah 2 tempat lagi saya di sekitar Rumbai ini Bapak sekalian. Ya. Di antaranya satunya di Masjid Syekh Burhanuddin kalau tidak salah itu di Rumbai. Rumbai mana tidak tahu saya. Ya. Nanti silakan, saya sudah share jadwal kegiatan safari dakwah saya selama di Pekanbaru, Riau. Ya. Nanti silakan dilihat Bapak sekalian. Di Masyarakat Muslimin sengaja saya mengadakan safari ini dengan siap menanggung resiko. Pro dan kontra pasti banyak, komentar-komentar di YouTube pasti banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, mohon maaf, selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis dan pemahaman saya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya tidak akan minta maaf kepada siapapun. Kok ada yang tersinggung, kok ada yang tersakit hati, saya tidak akan minta maaf kalau yang saya sampaikan adalah kebenaran dari Al-Quran dan Hadis. Ya, nehi saya, ya, sore saya tidak akan minta maaf. Ya, selagi saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau saya sampaikan ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, maka koreksi hati diri masing-masing. Tubu ilallah taubatan nasuha. Saya yakin saya pun saya pun bukannya suci-suci amat. Ya, saya tahu saya pun banyak dosa. Tapi ingat, yang disukai oleh Allah bukan orang yang tak punya dosa. Yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada diri saya
dan kepada kita semuanya, mari kita bersama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperjuangkan Islam agar negeri kita ini terbebas daripada musibah, bencana dan malapetaka. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan negeri ini dari murkanya Allah kecuali hanya kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak sekalian, kebenaran hanya milik Allah semata. Salah ada khilaf itu dari saya pribadi selaku hamba Allah yang dhaif. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak sekalian saya mohon beri maaf jikalau ada yang saya sampaikan perkara yang salah menyimpang. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian hadir pada kesempatan kali ini senantiasa dilimpahi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya di majlis-majlis ilmu di dunia ini kita bertemu berkumpul. Semoga kiranya di surganya Allah kita reuni bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.